Buat penggemar kuliner khas Solo, pasti nggak akan nolak nih kalau ditawari hidangan berbahan dasar kambing yang satu ini. Ya, apalagi kalau bukan tongseng dan tengkleng khas Solo yang punya ciri kuah kental dengan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Aduh, nggak bayanginnya aja udah ngiler ya foodies. Nah, buat yang lagi lapar akut, dijamin puas dan cocok banget nih dengan sajian super jumbo ala tongseng Pak Jumadi yang letak warungnya ada di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah Bu, aduh aku tuh pengen banget ya makan tongseng. Ya. Katanya di sini terkenal banget ya tongseng jumbo ya. Ya. Tongseng jumbo aku mau satu. Ya. Terus ada tongseng ada sate kambing, sate sapi. Ya. Terus sama spesial lagi Ibu punya apa? Tongseng kering campur iga. Tongseng kering campur iga. Iya. Waduh, kayak apa ya? Isian tongseng kering Pak Jumadi merupakan perpaduan antara tongseng dan tengkleng yang disajikan dengan sedikit kuah. Cara masaknya, tumis bawang putih dan juga bawang merah. Lepaskan daging dari tusukan sate, kemudian tumis bersama bawangnya. Tuangkan sedikit kuah dan tambahkan tulangan sapi ya, juga tulang iga plus tulang sumsum. Kemudian taburkan garam dan merica bubuk, sambal serta kecapnya juga yang banyak. Ini berikan potongan tomat hijau juga ya. Kemudian aduk sampai rata. Nah, kalau tongseng Solonya nih, so pasti berkuah ya foodies. Tahapannya nggak jauh beda. Nah, bedanya tongseng Solo hanya menggunakan potongan daging yang ditumis bersama bumbu. Lihat tuh, banyak banget ya daging yang digunakan. Ya iyalah, namanya juga tongseng jumbo. Setelah dagingnya masuk foodies, disiram tuh pakai air nanas. Katanya sih biar dagingnya empuk dan juga nggak gampang kena kolesterol. Wah, mantep punya nih. Oh iya, selain daging, tongseng Solo ini biasanya menggunakan potongan kol serta tomat. Nah, karena Kiki doyan pedas, nggak lupa ditambahkan kecap serta sambal giling yang merah merona kayak begini. Dagingnya kemudian disiram dengan kuah dan dibiarkan sampai mendidih. Lanjut, satenya nih foodies. Satenya ada berbagai pilihan mulai dari sapi sampai ayam. Kali ini Farel mau nyobain sate sapi dan kambingnya. Sip, sebelum dibakar, satenya dicelupkan dulu ya ke air nanas biar makin empuk nih foodies. Kemudian dicelupkan ke dalam bumbu kacang selama beberapa saat saja. Dagingnya beneran empuk, nggak keras dan manis dan rasanya bener-bener smoky banget. Wajar aja sih, karena emang sate kan dimasak dengan tingkat kematangan yang pas banget. Dan gak lupa dong ya, kalau tadi tuh sebelum dibakar satenya dicelupin dulu ke dalam air nanas. Kandungan bromelain yang terkandung dalam nanas memang bisa mengurangi protein pada daging dan melembutkan serat-seratnya. Sehingga tekstur daging bakalan super lembut kayak begini. Ini dipasanginnya sama ada bawang, ada tomat, ada kol. Nih. Ya karena aku suka banget nih ya makan bawang sama tomat ini sama cabai rawitnya, jadi tuh habis makan si sate ininya langsung deh suap 1 sendok si sayur-sayurannya ini. Bumbu kecapnya juga lazis loh, berpadu ciamik banget sama potongan sayur mentah yang tentunya masih garing. Ih, seger. Pedes banget. Jadi kita bikin nafsu makannya tambah karena si pedesnya ini. Dan lagi-lagi dagingnya empuk. Biasanya tongseng aku temenin itu dagingnya itu kayak kenyal-kenyal bahkan nggak bisa digigit. Tapi ini bener-bener nih dikunyahnya tuh enak banget. Wah, ini sih dijamin karena dimasak menggunakan air nanas nih foodies. Rasanya juga nggak cuma pedas ya, tapi rasa manis dan asam dari nanas tuh ternyata menyatu banget loh dengan kuahnya yang kaya akan rempah. Wih, istimewa. Ini tuh enak banget ya, dan ternyata si tongseng ini biasanya kan kalau orang-orang bikin itu pakai kencur ya, tapi yang ini nggak pakai sama sekali. Kencur free. Jadi makannya ini rasanya beda dan enaknya pun nggak yang kayak bau-bau anjir gitu loh. Jadi bikin kita makannya tuh tambah nafsu banget.
Betul banget Ki. Nah selain itu, tongseng Pak Jumadi ini masih menggunakan kompor tradisional dengan arang loh. Ini juga sih jadi salah satu rahasia nih yang bikin aroma tongsengnya semakin menggoda. Menu selanjutnya, jagoan di warungnya Pak Jumadi nih, tongseng kering. Dari aromanya sih udah terasa ya kelezatannya. Enak. Ini manis, kalau yang tadi pedas, yang ini manis. Tuh. Kita ambil kan. Widih, bumbu pedas manisnya emang top markoto foodies. Rempahnya terasa sampai ke tulang. Lihat aja tuh Kiki makannya sampai meremelek. Nah, dapet. Karena ini empuk banget dagingnya. Nggak ada yang tertinggal. Buat yang lagi siap-siap cari makan, cus berbagai olahan khas Solo ini bisa jadi pilihan yang lazis ya. Olahan pedas manis kaya rempah yang pastinya bakalan bikin kamu nagih dan nagih lagi. Halo bro. Iya, apa kabar nih? Jadi kebetulan gue mau nagih utang lo yang lo janji mau bayar pas awal bulan. Halo? 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 Lah? Mau dimatiin. Waduh, mau nagih hutang kok malah kena ghosting? Begini nih yang bikin kesel di tanggal tua. Gara-gara utang yang tadinya temenan bisa jadi musuhan, ya kan? Budis, sifat-sifat jelek kayak gini nih nggak boleh diikutin. Ngutangnya bisa, giliran pasti tagih, malah ngilang. Tapi daripada kita pusing mikirin utang, mending kita ngehutang dulu gimana? Karena kebetulan di deket sini ada Korean street food. Langsung aja kali ya kita samperin ke tempat makannya. Let's go! Ya udah Devin, daripada bete nagih hutang, mendingan cari jajanan receh aja negeri opa Korea yang namanya nih Hotang. Ingat ya, Hotang bukan hutang. Tempat jajan ini lokasinya berada di ruko paling ujung di depan kampus swasta yang sudah dikenal di kawasan Gangsyah dan di Kemanggisan. Namanya Korean Street Food Mr. Sam. Warung makan yang udah buka 4 tahun ini foodies punya menu jajanan Korea yang otentik tapi harganya tetap affordable alias recehan gitu loh. Halo Mbak, lagi bikin apa nih? Ini saya mau bikin hotang. Oh ya Mbak, kebetulan saya kan baca menunya nih. Ini ada hotang besar, hotang sedang. Kira-kira siapa sih yang ngutang Mbak? Kan Bukan utang. Oh ini bukan ya? hotang. Oh iya, soalnya kebetulan teman saya ngutang habis itu ngilang Mbak. Nggak dibayar, jadi kepikirannya ke situ terus. Oke. Kalau ini hotang ya. bukan Oh ini hotang. Iya. Oke. Hihi, masih curhat aja nih Vin. Udah. Nih salah satu jajanan viral yang konon berasal dari negeri ginseng Korea Selatan. Namanya Hotang. Sekilas penyebutannya mirip dengan utang ya. Hihi, menu yang satu ini emang sering banget muncul dalam beberapa tayangan drama Korea yang banyak digandrungi ciwi-ciwi. Oke, hotang itu makanan kayak apa sih sebenarnya? Ya, jadi ini di dalamnya sosis Kak. Nanti kita Sosis. balur sama adonan yang ini kita celupin ke kentang. Oke, mantep. Selain itu ada apa lagi nih Mbak? Kita juga ada kondok Kak. Kondok mozzarella. Jadi nanti dia di dalamnya keju mozzarella. Kita masukinnya ke tepung vanil. Ada 2 jenis hidangan yang best sellernya Korean food di sini, namanya hotang dan juga corn dog. Nih ngomong-ngomong perbedaannya apa sih? Udah tahu belum? Oh, Jadi kita lilitin menutupin sosis Kak. Ya. oh gitu. Mbak, saya mau ikutan buat, bisa nggak sih? Boleh. Kakak Boleh. pakai sarung tangan dulu ya. Oh, biar higienis ya Mbak? Iya, Oh tuh, harus pakai sarung tangan biar higienis. Hotang adalah sosis yang dibungkus dengan adonan tepung terigu yang sudah mengembang ini foodies. Kemudian adonannya digunakan untuk membungkus dan melumuri sosis kayak begini. Hotang di sini bisa dibilang premium tapi harganya ekonomis. Sosis yang dipakai juga premium, ini pokoknya mah enak banget. Budis, lihat deh. Ya kayak aku berbakat banget deh jualan Korea Street Food nih. Baru sekali aja langsung jago lihat tuh. Rapi kan? Nih segini rapi lah ya. Oh ya. Lumayan Kak. Sekilas memang terlihat easy ya, tapi jangan salah, Kevin aja dibuat nyerah tuh buat bikin bungkusnya.
Ya udahlah ya, mending dikerjain ahlinya aja, oke? Ya. Celup. Budis, tapi kayaknya aku menarik kata-kataku yang barusan. Ternyata saya tidak bakat karena ini hancur hotangnya. Jadi kalau gitu dilanjut aja sama mbaknya, saya tinggal nunggu jadinya aja. Oke? Boleh, silakan mbak. Aduh. Tinggal dibubuhkan dengan potongan kentang hingga merata. Wih, satu potongnya kayaknya udah bikin kenyang nih ya foodies. Terakhir, siap untuk digoreng hingga matang kecoklatan. Proses gorengnya juga lumayan cepat, paling cuma beberapa menit aja. Baru deh tuh tambahkan saus dan mayones biar semakin nikmat. Wah, siapa juga yang gak kepengen makan kayak begini ya foodies? Jadi memang ini tuh Korean street food banget lah ya. Iya. Terus varian rasanya juga banyak ya mbak. Ada apa aja coba? Ada coklat, tiramisu, green tea, taro, sama strawberry. Tuh banyak banget, jadi manisnya ada, Iya, gurihnya gurihnya juga ada. ada. Sedangkan untuk jajanan manisnya ada yang namanya corn dog. Jika hotang berbahan baku sosis, nah corn dog ini terbuat dari keju mozzarella foodies. Walau sama-sama dibalut dengan adonan tepung, tapi base dan rasanya beda nih. Adonan corn dog tepungnya manis, nah sedangkan hotang relatif asin dan gurih. Terakhir foodies dengan tambahan tepung panir atau tepung roti hingga terbalur sempurna ya. Baru habis itu siap buat digoreng sampai matang kecoklatan. Smells good. Abis itu foodies kita tambahin yuk topping nih setelahnya. Mulai dari coklat, tiramisu, taro, atau bahkan saus dan mayonis buat kamu yang suka gurih dan beda. Boleh banget foodies. Wah, semua jajanan sore kita udah tersedia nih. Yuk kita icip-icip yuk. Let's go. Sekarang makanan udah pada jadi semua. Nah ini gua sebutin satu persatu ya. Ini tuh ada corn dog coklat, ini manis. Terus ini ada corn dog yang sausnya. Ini ada hotang black pepper, ada hotang keju. Nah, sekarang aku mau coba yang coklat ini. Katanya sih ini yang paling enak. Ayo, kalian lebih suka yang gurih atau yang manis nih? Tapi corn dog ini mesti kita cobain terlebih dulu sebab ada alasan di baliknya foodies. Di dalamnya, adonannya. Kita gigit sekali lagi, oke? Enak banget. Ini adonannya lumer banget. Nih kalian bisa lihat sendiri nih, foodies. Ya. Manisnya berasa banget. Nah, corn dog ini memang harus segera dimakan setelah matang ya. Soalnya keju mozzarella akan melted atau meleleh dalam kondisi panas alias baru matang. Kalau kelamaan nanti lebih dari 10 menit aja tuh udah bisa mengeras foodies. Jadi bisa mengurangi kenikmatannya deh. Nah, foodies, aku ada tips buat makan corn dog ini. Daripada kalian mau pulang ke rumah, mendingan kalian langsung makan di tempatnya. Kenapa? Karena kalau langsung makan di tempat, itu kejunya masih melt. Dan ini juga keju asli, bukan yang kaleng-kaleng. Deh, kalian bisa lihat ya. Nih, aku coba gigit sekali lagi deh, biar kalian percaya ya. Melt banget kejunya. Nah, kalau udah kelamaan jadi kayak saus dan mayones ini nih, corn dognya jadi mengeras, jadi harus fresh from penggorengan, oke? Nah, sekarang yang dari tadi kita udah omongin terus, hotang. Nah, Mbak, ini hotangnya yang large ya? Nah, ini hotangnya yang large. Lalu deh, minum dulu ya, bentar ya. Kebetulan aku pesan minumnya Thai tea yang original. Di sini juga sediain Thai tea. Yang selain original juga banyak varian lainnya, cuman dan aku pesennya yang original. Makanan panas emang lawannya mesti minuman yang seger-seger, ya kan? Biar tenggorokannya nggak kesiksa. Segerkan dengan Thai tea dingin kayak begini. Wih, mantul. Nih, kalian tuh perlu tahu bahwa ini hotang tuh ini gede banget size-nya. Gede banget kan? Dan udah pasti kalau kalian mesen ini udah pasti kenyang. Ukuran hotangnya emang gede banget foodies. Nah, kira-kira nih sekitar tangan dedek bayi deh tuh. Terdiri dari campuran kentang, tepung terigu, dan juga sosis. Wah, ini mah enak banget foodies dan mengenyangkan pastinya. Enak banget sih parah. Jadi sosis di dalamnya ini sama kentangnya di luar ini tuh nyatu rasanya.
Enak. Saking gedenya nih hotang, pegang satunya pegelnya minta ampun. Kalau kata pelanggan sih, sosisnya ini emang beda banget dengan yang lain. Dagingnya terasa dan ukurannya juga besar dan tebal. Ada 2 ukuran yang bisa kita pilih, yakni yang regular dan large. Ukuran large bisa mencapai 20 cm loh foodies. Wow, gede banget ya. Dari semua yang udah dicoba ini, kita review satu persatu kuy. Gue tuh paling suka sama kondok yang gini, yang manis. Coklatnya berasa banget. Terus juga kalian lihat deh, ini tuh meleleh, melt banget nih adonannya. Nih, kalian lihat. Kelihatan kan? Puas banget pokoknya icip-icip jajanan kekinian dari Korea ini foodies. Nah, kalian bebas nih pilih mau yang manis kayak aku atau gurih kayak kejutan kehidupan. Yang mana aja ya foodies, selamat mencoba. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Let's go, kita bawa pulang. Capek banget ya, Mas. Foodies, lihat deh. Mesya Siregar tuh lagi ngapain sih? Udah gak jadi presenter apa gimana ya? Kok sekarang malah jualan di gerobak? Yaudah deh, daripada kelamaan overthinking gak penting, mending langsung kita tanyain aja. Kuy. Foodies, di sini bukan cuma jual ada pecel ayam aja ya. Tapi ada soto juga katanya, Bang. Iya, soto apaan? Soto Pak Anam Jutek. Pak Anam Jutek. Iya. Kenapa orangnya jutek mulu? Ya begitulah. Ini sotonya Lamongan ya? Iya. Oh gitu. Ya udahlah, ini udah halus nih foodies. Sekarang kita mau lihat dulu. Tuh, ke situ. Ya. Ternyata ya foodies, Mesya lagi bantuin abang yang jualan ngulek sambel. Ini sambel juga bukan sembarang sambel loh. Warung pecel lele dan ayam Pak Anam Jutek ini selalu ramai banget diserbu pembeli yang kesemsem sama kelezatan sambelnya. Pantas aja ya, Mesya sampai bela-belain tuh ikut ngulek sambelnya sendiri. Nah, selain menu pecel lele, ada juga nih menu soto ayam yang gak kalah lazis. Tapi ngomong-ngomong, kenapa namanya Pak Anam Jutek juga sih? Apa iya nih karena penjualnya beneran jutek? Ini memang di sini hektik banget. Kalau di atas jam 6 sore udah penuh semua orang ngantri-ngantri. Nanti diliatin ya. Semua udah keisi, mejanya udah penuh semua. Mas, maaf ganggu ya kesibukannya. Pak Anam, Pak Anyam. Pak siapa? Pak siapa, Mas? Pak. Ya, dia diem ditanya. Pak, halo, Pak Anyam. Nah, dia diem. Dia nggak mau jawab. Dia terlalu fokus dengan pekerjaannya. Hihi, ternyata emang bapaknya pendiam foodies. Jadi ambil positifnya aja ya, Pak Anam bukannya jutek beneran, tapi emang lagi fokus melayani pembeli yang dari tadi membludak. Ya udah, nggak apa-apa ya foodies, yang penting kelezatan masakan di sini layak diacungi jempol. Pak Anam, pertama pakai apa dulu sih? Pertama, Bapak naruh ini, saya ngambil ya. Ini berapa banyak? Wah, Bebas. kalau dilihat dari tampilannya, Ambil soto lagi. di sini termasuk jenis soto ayam Lamongan nih foodies. Bisa dilihat dari penggunaan serbuk koya sebagai pelengkapnya. Ayam. Koya ini terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih goreng yang ditumbuk hingga halus. Penambahan bumbu koya ini nggak boleh absen nih agar rasa soto menjadi lebih gurih. Selain itu, kuah soto ayam Lamongan ini warnanya kuning karena ada tambahan kunyitnya. Dan supaya hasilnya lebih gurih, Pak Anam memakai ayam kampung dan ayam negeri dengan bumbu pilihan. Jadi rasa kaldunya, nggak usah diragukan lagi deh foodies. Orangnya jutek, makanya Pak Anam jutek. Pelit. Semangkuk soto ayam Lamongan siap dinikmati. Isinya lengkap loh, ada soun, kol, ayam suwir, potongan telur rebus, tomat, dan bawang goreng. Jangan lupa nih, masih ada sambal juga yang diulek langsung sama Mesya tadi. Gak lengkap dong pastinya kalau nggak ada ayam goreng dan ati ampel lah ya buat temen makannya. Foodies, kali ini aku mau cobain si soto Lamongan. Soto Lamongannya ini aku bikin 2 mangkok ya. Jadi yang pertama, ini yang udah lengkap. Sotonya aja, udah pakai sayur-sayur, telur sama suwir ayam. Terus yang ini khusus tulang belulang. Karena yang ngasih rasa gurih dan juga kaldunya tuh kencang banget, ini adalah dari tulang-tulang. Nah makanya
Ini luar biasa. Jadi udah pakai nasi, pakai juga si pecel ayam lengkap pakai tahu dan juga ati, usus, sambal dan sayuran. Foodies, ini semua menunya bikin ngiler banget ya. Pantes aja warung ini nggak pernah sepi dari pembeli. Baru buka jam 6 sore dan sering kali itu udah ludes jam 9 malam loh. Ini benar-benar ya. Kalau orang bilang, kalau masak itu nggak boleh jutek-jutek, hatinya harus bahagia. Tapi si Pak Anam jutek ini mah nggak ngaruh. Tetap aja enak. Sotonya enak banget. Wah beneran deh foodies, ini rasa soto dan segala isinya nampol banget di lidah. Gurih kuah plus koyanya jadi bikin ketagihan. Kamu tahu nggak? Mesya punya cara tersendiri nih buat menikmati soto ayamnya. Nasi putih dicampur dengan kuah ceker dan tulangan, lalu tuang di tempat terpisah. Yakin deh gurihnya juga pasti terasa beda tuh foodies. Para penggemar ceker seperti saya, jangan takut makan ceker. Nanti bisa keliling dunia katanya. Foodies, kalau soto dimasak dengan racikan bumbu yang pas, mau yang masak jutek atau nggak jutek nggak masalah ya. Soal rasa mah jelas bikin kita langsung ketagihan. Nah ngomong-ngomong nih, pecel ayam beserta kawannya juga nggak kalah endel loh. Menu yang merakyat versi Pak Anam Jutek ini ternyata nggak kaleng-kaleng. Jadi walaupun dua menu berbeda, ternyata masih nyambung. Kuah-kuahan dicampur pakai si pecel ayam ini. Masih nyambung, nggak tabrakan, jadi nggak usah khawatir kalau kesini makan dua menu ini. Ini nggak ada dagingnya sebenarnya ya foodies, tapi buat para penikmat tulang belulang, ini enak banget dicelup-celup gini terus diisep-isep. Wah enaknya sampai suapan terakhir nih foodies. Apalagi sambil menggerogoti tulangan yang gurihnya sampai bagian dalam. Sungguh kenikmatan yang hakiki. Apalagi harganya receh banget, mulai dari Rp15.000 aja. Aku rekomen kalian untuk cobain kesini ya. Pak Anam Jutek ada di daerah Karangtengah, nggak nyampe Cinere ya, jadi Karangtengah. Cari aja nanti di sebelah kanan. Namanya Soto Lamongan Pak Anam Jutek. So, selamat makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, gimana kondisi perut? Udah ngasih kode minta diisi belum? Tenang aja, kalian gak sendiri kok. Yuk kita cari bareng ya. Foodies, ada yang tahu nggak ini nih apaan ya? Ini sepintas sih mirip jantung pisang, tapi ini adalah bunga yang bisa diolah jadi makanan enak banget. Penasaran nggak tuh ini apaan? Kita langsung masak aja yuk. Sekilas kayak jantung pisang. Kalau jantung hatiku mah cuma buat kamu foodies. Kalau dilihat dari bentuknya sih kayak kecombrang ya. Bener gak sih foodies? Coba deh kita tanyain aja yuk sama ahlinya yang udah biasa ngolah bahan yang satu ini. Halo Bu. Ya Kak. Nih Bu, saya tadi dapat bunga ini nih Bu. Ini kira-kira bisa diolah nggak Bu? Bisa insya Allah. Itu bunga kecombrang Pak. Oke, diolah jadi apa Bu? Bisa bikin sambal mata. Dimakan dengan bebek goreng. Wow, kayak enak banget nih Foodies. Yuhu, makasih ya Bu. Ayo foodies, let's go. Langsung kita olah kecombrangnya. Kita kupas dulu lapisan pertamanya ya, kemudian buang bonggolnya. Baru deh tuh bisa kita belah dua, biar mudah nanti ngiris-ngirisnya. Kecombrang ini aromanya bikin salfok loh. Iya foodies, bener-bener wangi banget. Coba deh aromanya sampai ke situ nggak? Nah foodies, setelah kecombrangnya diiris, kita lanjut iris bawang merah, bawang putih, daun jeruk, cabai rawit, dan juga sereh. Yaps, buat serehnya nggak cuma dikeprek aja ya, tapi diiris biar aromanya makin keluar. Campurkan semua bahan, kemudian kita masukkan terasi, gula, garam, dan juga penyedap. Biar ada kecutnya nih, kita kasih perasan jeruk nipis ya foodies. Baru habis itu kita siram itu dengan minyak panas, kemudian diaduk-aduk rata. Mudah bukan? Foodies, ini udah jadi nih sambal matanya. Jadi kalau udah dipotong, dicampur semua, disiram sama minyak panas ya Bu ya. Iya. Wah, ini nih yang bikin enak Foodies.
Bikin sambal matah yang super easy peasy gini aja nih foodies, gampil banget deh. Pokoknya cus yang mau cobain di rumah kayaknya pasti bakalan bisa. Kelar bikin sambelnya, kita lanjut yuk bikin menu utamanya nih foodies, rica-rica entok. Foodies, nih kita mau bikin rica-rica entok. Wow. Bumbu gilingnya ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit. Aneka rempah-rempah ada semua di sini nih foodies, dan gak ketinggalan ketumbar juga hadir. Masukkan semua bumbu-bumbunya, kemudian kita masukkan sereh, asam, kapulaga, lada hitam, gula merah, kemudian masak sampai matang. Nah setelah bumbunya harum nih foodies dan matang, lanjut kita kasih air, tunggu sampai mendidih ya, baru habis itu kita masukin potongan entoknya. Terakhir masukin daun bawang deh, aduk sampai airnya menyusut foodies. Bu, ini nunggu empuknya sampai berapa lama, Bu? Ya setengah jaman ada dah. Oh, setengah jam lumayan ya? Iya. Saya tunggu depan aja, Bu ya. Oke, siap. Foodies, entok dan bebek meskipun masih saudaraan, tapi beda ya. Dilihat dari tekstur daging nih, kalau bebek itu bakalan terasa lebih berserat dan juga alot. Sedangkan dagingnya entok ini punya tekstur daging yang tebal dan empuk foodies. Sajian yang menggunakan entok di Jakarta aja masih terbilang jarang ya. Beruntung nih kita bisa ngolah entok ini di sini foodies. Yeay foodies, ini tadi udah matang yang kita masak nih, rica-rica entok, sambal mata, sama ini ada entok goreng dan bebek goreng. Kita siap cobain foodies, yuk. Sekali kita icip yuk rasa originalnya dulu. Pedes, gurih, ada asamnya dikit, tapi seger banget. Foodies, ini entoknya dagingnya empuk foodies. Tuh, cuma digigit dikit dia langsung keluar foodies. Wow. Wah beneran sih ini rasanya nendang banget foodies. Auto melek pedesnya jadi bikin semangat deh. Kuahnya ini kan dia nggak terlalu banyak ya. Tapi gurih banget karena memang dia direbus bareng sama bumbunya. Jadi kaldunya itu bercampur foodies. Ada pedes, gurih, dan dagingnya juga empuk yang gak main-main. Coba kita tambahin pakai sambal matah kali ya, biar lebih nampol nih foodies. Ini kecombrangnya nggak kaleng-kaleng. Karena dia dominan, paling banyak itu kecombrangnya. Buat yang suka kecombrang, wah ini pasti puas banget ya. Biasanya kan kalau sambal matah tuh kecombrangnya dikit karena cuma buat aroma aja. Nah ini kecombrangnya banyak banget. Jadi sambalnya ini asem, pedes, ada manisnya. Dan ini enak banget foodies. Aduh. Apalagi dicampur sama ini nih. Rica entoknya foodies. Mantep banget sih ini. Potongan entok yang dibikin kecil-kecil bikin bumbu ricanya mudah banget buat nyerap sampai ke dalamnya tuh foodies. Ada kepala entok. Wah, ini enak banget foodies. Belah ya foodies. Buat yang gak suka pedas, tenang aja masih ada entok goreng nih buat dicocol sama sambal matahnya. Cus kita icip yuk. Kalau yang digoreng ini, dia lebih gurih. Karena memang dia nggak pedes ya. Di bumbu ungkep sebelum digoreng. Tapi dia tetap empuk sih dagingnya. Ini mirip-mirip bebek foodies, karena memang dia sama-sama unggas. Wih, lihat deh tuh ukurannya juga pas banget ya. Nggak terlalu kecil atau terlalu besar. Cocok kan buat yang suka kulit nih foodies, karena lumayan banyak kulit nih di bagian sayapnya. Asik. Makan di sini sih bisa auto kalap nih. Pedesnya itu loh bikin nasi jadi cepet habis. Buat kalian pecinta entok, wajib banget ikannya merapat ke sini. Entok ricanya no play-play. Foodies, ini parah enak banget foodies. Rica-ricanya enak, entok gorengnya juga enak, sambal matanya luar biasa nih. Waduh, jos banget pokoknya. Di sini seporsi cuma 22.000 aja foodies. Pokoknya di sini makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies, makan receh sore ini ada tebakan nih buat kamu. Kue apa yang tengahnya bolong? Tapi bukan kue bolong loh ya, bukan. Yes, jawabannya adalah donat.
Nah, di kota Bandung, Jawa Barat ada donat nih bisa laris terjual hingga sebanyak 3.000 potong dalam sehari foodies. Wow, super duper istimewa ya. Nama makanannya Today's Donut. Lokasinya ada di Jalan Kiara Utama 3 di perumahan Kiara Sari Margasari, Kecamatan Buah Batu. Kios donat ini menawarkan 3 varian rasa foodies, yakni rasa gula palem, gula halus, dan juga rasa coklat meses. Emang sih bentukan donatnya model klasik dan jadul ya. Tapi foodies, pesanan yang datang setiap hari nggak pernah berhenti tuh. Baik pembeli yang datang langsung maupun yang pesan via online itu mengalir terus sampai ribuan. Wow! Ya soalnya donat di sini emang kelas juara tuh foodies. Ciri khas donatnya komplit banget. Mulai dari kekenyalan yang walau ngembang nih tapi lumayan lembut tuh saat dikunyah foodies. Dan tingkat kematangannya juga pas banget. Jadi bikin adonan donatnya terasa so nikmat. Nah buat foodies yang belum familiar sama gula palem, gula ini terbuat dari sari batang tumbuhan palem foodies. Sering disebut juga sebagai gula semut atau gula pasir coklat karena punya tekstur yang mirip banget sama gula pasir, tapi lebih halus dengan warna kecoklatan. Nah selain donat, di kios ini juga menjual kue yang gak kalah lazis. Yes, ada kue sus foodies. Untuk ragam pilihannya, di sini tersedia kue sus rasa vanila dan coklat. Meski belum sepopuler donatnya, setiap hari kios ini bisa menjual hingga 1.600 potong kue sus loh foodies. Amazing! Harga kue donat dan susnya di sini juga termasuk bersahabat loh foodies. Rata-rata harga satuan donatnya di kisaran 3.000 aja hingga 6.000 rupiah. Receh dong! Semuanya suka, dan keluarga beda-beda sukanya. Anaknya suka yang meses, bapaknya suka yang aren, ibunya suka sus. Jadi semuanya suka. Foodies, usaha donat ini dirintis Mahesa Herlambang dan istrinya selama 8 tahun. Sekarang produksi donat rumahan ini sudah mempekerjakan 10 orang. Nah foodies, kalau kalian ada di sekitaran Paris Van Java dan gak tahan nih buat langsung icip-icip, buruan pesen ya, atau datang aja langsung ke sini. Sip, selamat mencoba!